Selamat siang, Bu Okta. Selamat siang, Bapak. Suara aman, nggih? Aman, suaranya gimana? Aman. Suara saya yang belum aman di sini. Anak-anak yang siap lagi istirahat. Ini langsung direkam ya? Untuk bor 5 rekaman sudah aktif, Pak Zen. Saya sudah bisa, Pak Zen, Zen-nya. Iya. Mantap ya. Nanti suaranya ya kan agak dekat kan begini ya. Karena di tempat saya ini rame. Dekat. Pak, ini sesuai arahan. Berarti nanti kita praktek coachingnya bagian. Ya, yang pertama nanti saya sebut. Oke, Bu Okta, aman nggih suaranya nggih? Suaranya aman, tapi di sini saya di sebelahan sama Bu Yanti, nggak masalah ya Pak ya? Kenapa? Saya di sini kan sebelahan sama Bu Yanti tadi sinyalnya kan nggak bisa, terus akhirnya saya suruh ke sekolah saya, itu sekolah kuai kan berdekatan. Oh, nggih. Dan kok suaranya Bu Yanti tidak masuk? Oh, tidak masuk. Nggih. Sampai suaranya enggak masuk. Karena sama-sama pakai headset juga Bu Yanti. Kita seperti pembagian kemarin dulu ya. Saya dulu yang coach, panjenengan coach. Setelah itu perannya gantian, panjenengan yang coach, saya yang coach. Oke. Bisa langsung dimulai atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan sebelumnya, Bu Okta? Kalau untuk itu didiskusikan, untuk permasalahannya kan sudah jelas ya Kak ya. Kita sepakat mengambil permasalahan dari sekolah, yaitu masalahnya siswa yang ada di sekitar kita, gitu ya Pak ya? Iya. Berarti masih tetap permasalahannya kemarin saja ya Pak ya? Iya, tentang situasi yang dihadapi kita di sekolah masing-masing. Iya. Bapak, ini nanti itu yang merekam kan Pak Zen ya? Yang apa? Yang merekam dari Pak Zen. Iya, yang merekam Pak Zen. Yang merekam Pak Zen. Ini sudah tanda rekamannya juga sudah aktif. Oh, tanda rekamannya sudah aktif. Terus untuk yang refleksi tadi nanti kita bahas di akhir aja ya Pak ya? Iya, setelah percakapan coaching selesai kita baru bahas refleksinya. Iya. Karena tadi itu Bapak saya ketinggalan yang sampai sebelah kiri buka ngeklik file terus ada import file itu tadi kan agak cepat, saya agak bingung. Iya. Aman. Nanti tadi saya sudah duplikat kan, saya sudah upload satu, tadi saya duplikat, nanti bisa satunya dipakai untuk saya, satunya dipakai untuk Bapak. Refleksinya. Aman? Aman Pak, aman. Oke, berarti kita mulai. Baik, bisa Pak, bisa dimulai. Ini waktunya timernya bagaimana ya Pak ya? Timernya 15 menit untuk masing-masing sesi. Sesinya saya 15, nanti sesinya Bokta 15 menit juga. Ya. Ini pakai timer di HP atau gimana nggih? Iya, kalau di sini enggak bisa ya Pak ya dimunculkan timer gitu. Nah, itu kayaknya enggak usah nggih. Iya. Atau gimana? Mungkin nanti di tampilan komputer kita itu kan ada jamnya, ketika kita mulai itu jam berapa, mungkin kita lihat di komputer saja. Sekarang kan 14.33, kalau 15 menit lagi berarti nanti sesi saya selesai di 14.48, sekitar itu. Itu baru selesai pertama ya Pak ya, sesi yang pertama. Ya, yang pertama. Yang pertama satu sesinya.
Nanti setelah itu dilanjut sesinya Bu Okta. Iya, Pak. Oke. Bisa dimulai nggih? Bisa. Pak Taufik di situ enggak terdengar suara adzan masuk di Pak Taufik nggih. Suara apa? Suara adzan asar enggak terdengar sampai masuk ke situ. Tidak. Oh, mboten. Nggih, sampun. Oke. Nggih. Bisa dimulai nggih? Nggih. Bisa dimulai dari sekarang aja, Pak ya. Karena Oke. nanti kan 30 menit, nggih. Oke, 14.34 ya. Oke. Berarti selesai 14 berapa? 49 nanti. 14:49. Monggo Bapak bisa dimulai langsung. Kita mulai nggih. Nggih. Selamat siang Bu Okta. Selamat siang Bapak. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat Bapak, nggih. ya, Bapak sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah saya juga dalam kondisi sehat. Terima kasih Bu Okta sudah bersedia datang meluangkan waktu kita pada siang hari ini untuk ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai seperti itu, nggih. Ya, iya Bapak. Kira-kira siang ini kita ngobrolin tentang apa ya? Kita bahas apa ya obrolan ini? Untuk siang ini yang kita bahas begini Bapak, saya itu ada suatu kendala kalau menurut saya dalam seharian saya di sekolah ini tentang murid saya Bapak. Nggih. Jadi, Ada sesuatu yang ada. ingin kita diskusikan gitu tentang murid yang ada di sekolah panjenengan, nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Gimana itu muridnya? Gini, jadi murid saya ini beberapa hari itu dia nggak masuk sekolah karena izin sakit. Kalau nggak masuk sekolah pun anak-anak itu juga sudah terbiasa izin, orang tuanya juga izin sakit, ada izin keluarga lah. Ini anak itu awal mulanya itu izin sakit, kemudian lama-lama kok nggak masuk-masuk, sudah hampir 5 hari, sakit apa, akhirnya saya berusaha untuk mencari informasi, ternyata orang tuanya besoknya datang ke sekolah menemui saya belum sampai menjenguk orang tuanya menemui saya dengan membawa beberapa buku paket yang dipinjamkan dari sekolah itu untuk mau dikembalikan ke sekolah lagi. Nah ini saya juga terkejut juga nih. Ada apa Bu? Kok anaknya enggak sekolah atau sakit apa dirawat di rumah sakit atau bagaimana itu? Enggak Bu, ini anaknya itu sudah putus asa enggak mau sekolah. Saya sampai bingung sebagai orang tuanya gimana membujuk si anak ini untuk bisa sekolah kembali, itu sudah enggak mau gitu Pak. Akhirnya saya juga kok bisa Bu, padahal di sekolah anaknya pendiam, cenderung nggak banyak ngomong sama temannya, sama saya pun juga tidak seberapa terbuka anaknya, memang cenderung anaknya pendiam. Iya Bu, ini gimana ya? Saya tuh bingung diajak sekolah, sudah saya beri uang saku, saya antar, tetap nggak mau. Tapi anaknya ada di rumah, nggak main-main kemana-mana gitu Bapak. Seperti itu nggih. Yang disampaikan oleh Bu Okta tadi, ada siswa yang beberapa hari tidak masuk, awalnya izin, tapi setelah beberapa hari anak ini tidak ada kabar seperti itu nggih. Betul, yang datang malah orang tuanya gitu. Iya, orang tuanya sambil malah membawa buku paket untuk dikembalikan. Panjenengan tanya anaknya di mana, ternyata orang tuanya bilang anaknya tidak mau sekolah seperti itu. Betul Bapak. Kemudian dari Bu Okta sendiri sudah ada upaya untuk mencari tahu lebih jauh mengenai anak ini, kenapa kok sampai yang disampaikan orang tuanya tadi kok sampai tidak mau sekolah lagi seperti itu? Iya, sejauh ini saya sudah melakukan kunjungan logistik ke rumahnya. Ternyata di rumahnya memang ada anaknya,
di rumah itu ya mainan sendiri di rumah gitu loh. Kenapa nggak mau sekolah nak? Saya gitu, saya datang, saya dekati, saya ajak ngobrol ya. Dia jawabnya santai, enggak bu, saya nggak sekolah, saya lebih dia tuh mainly lebih asik di rumah gitu. Tuh, ya kenapa? Enak, kamu sudah kelas 6, sebentar lagi kan lulus, nanti lulus bersama-sama, kamu juga mendapat jasa, bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Enggak bu, saya di rumah aja, nggak mau ke sekolah. Kemudian saya gali dari teman-temannya, saya lihat juga di sisi kelas saya juga tidak ada pembulian juga sama terhadap anak ini. Kok tiba-tiba anak ini punya apa ya, punya niatan tidak mau berangkat ke sekolah sampai putus asa. Terus saya pokoknya nggak mau sekolah, nggak mau, saya di rumah saja gitu. Terus akhirnya saya tadi itu berusaha menggali dari teman dekatnya. Kata teman dekatnya, informasi baru yang saya peroleh dari kemarin itu informasinya hanya mengambang gitu Pak. Jadi informasi baru yang saya peroleh itu teman dekatnya yang sama-sama suka gambar itu gambar animasi itu bilang ini loh Bu, anaknya itu pernah cerita ke saya kalau di rumah itu sering disuruh-suruh sama orang tuanya, sama kakek neneknya. Oh gitu, iya. Padahal anak ini apa ya, kan masih kecil tuh Bu, tapi sudah disuruh ini beli apa, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang kiranya orang tuanya itu mampu, tapi kok dialihkan ke anak ini gitu. Jadi dia itu merasa apa, seperti sering disuruh-suruh sama orang-orang yang ada di rumah. Kebetulan saya kemarin waktu visit di rumahnya itu, satu rumah itu ada kalau tidak 3 keluarga yang di situ. Jadi seperti rumah warisan itu kalau jadi ya, rumahnya kalau orang terdiri ya, dari beberapa keluarga gitu nggih. betul. Jadi kalau orang Surabaya bilang ini rumah itu loh Bu, rumah warisan gitu. Oh ya sudah, saya maklumi saja. Tapi nah, saya gali dari si temannya tadi, kok bilangnya itu dia pernah cerita kalau sering disuruh-suruh. Apa iya ya, ada kemungkinan anak ini merasa aku kok diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaraku, apa mungkin seperti itu, saya gitu. Kemudian ini anak itu kan juga mulai seperti ini itu kelas 5 semester di bawah. Kalau saya lihat dari guru sebelumnya yang sudah saya gali ceritanya, itu mulai semester 2 dan itu mulai anak ini punya adik gitu. Jadi punya adik yang umurnya belum sampai 1 tahun, tapi kan kalau saya hitung-hitung benar ini ya gitu, apa anak ini kurang diperhatikan sama orang tuanya sampai akhirnya dia memilih untuk sudahlah nggak sekolah di rumah ini, apa disuruh-suruh apa ya seperti itu. Saya gitu, dan saya pujuk, saya rayu, ayolah berangkat pagi, ibu barengi kan searah, nanti di depan gang, saya gitu, sampai saya gitu, apa dijemput sama teman-temanmu biar bareng-bareng. Enggak Bu, nggak bisa, saya nggak bisa sekolah, kan bukunya saya berikan ke mama saya untuk dikasihkan ke sekolah. Seperti itu Pak bilangnya tadi. Saya itu kan ngeman, ini sudah kelas 6, sudah di titik akhir, kok nggak mau sekolah. Gitu. Seperti yang diceritakan Bu Okta ini, berarti anak tadi itu kayak kehilangan motivasi atau kemauan untuk belajar gitu ya, untuk sekolah. Betul. Motivasinya hilang seperti itu nggih. Kemudian betul. Tadi Bu Okta juga sudah mengunjungi anak tersebut di rumahnya, ternyata ada. Kemudian berdasarkan cerita dari temannya, anak ini cerita ke temannya bahwa anak ini sering disuruh-suruh oleh orang tuanya seperti itu nggih. Padahal seharusnya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang tuanya. Ya, misalnya bisa dihandle orang tuanya itu dibebankan ke anaknya tadi. Ya, kemudian tadi juga anak ini merasa perhatian dari orang tuanya itu teralihkan ke adiknya ya, karena dia punya adik yang kecil sehingga dia merasa perhatian dari orang tuanya itu kayak teralihkan ke adiknya seperti itu nggih. Iya. Kemudian ini menurut
Bu Okta mengenai ini, apa namanya, anak yang disuruh-suruh oleh orang tuanya atau orang tua yang membebankan pekerjaan ke anaknya, menurut Bu Okta kejadian seperti itu apa ya, idealnya seperti apa sih anak membantu pekerjaan orang tua di rumah itu menurut Bu Okta? Iya, kalau menurut saya idealnya itu kan anak-anak memang sudah besar ya, Pak, ya, seperti posisi di kelas 6 itu anak menginjak masa remaja, itu lah mungkin orang tua mempersiapkan hal itu. Tetapi kan di situ kan kita juga harus tahu porsinya anak ini kan, nah anak ini kalau membantu kan hanya sekedar membantu gitu loh, Pak. Iya. Sekedar membantu bukan semua pekerjaan, misalnya nyuci baju bukan terus nyuci baju satu keluarga itu kan juga kasihan. Membantu kalau misalnya nyuci bajunya sendiri gitu kan masih apa ya, untuk anak-anak kelas 6 masih oke lah. Tapi kalau untuk bajunya satu keluarga ya ibunya ya, kemudian ayahnya, terus neneknya tadi juga Iya. kan gitu. Soalnya kalau nggak di sini tuh males Bu gitu neneknya, tapi bilang gitu saya gini, ya, iya, tapi kan ada porsinya juga untuk anak-anak. Jadi menurut Bapak ya disesuaikan dengan porsinya gitu, sesuai dengan porsinya. Anak-anak boleh membantu, tapi disesuaikan dengan porsinya, jangan semua ke anaknya gitu. Ya, betul. Iya. Anak itu apa ya, tidak sama gitu loh, Pak. Kemudian dari kejadian yang dialami oleh anak didik Okta ini, kira-kira rencana apa yang akan Okta lakukan untuk membantu anak ini yang tadi kehilangan motivasi belajar, tidak mau sekolah itu, kira-kira apa yang bisa Okta lakukan untuk membantu anak ini? Yang pertama itu ini anak ini kan suka gambar-gambar animasi gitu ya, kebetulan di sekolah saya mulai pelajaran ini itu karena banyak anak yang hobinya itu gambar, jadi ditekankan guru lukis, guru gambar itu untuk memadai anak-anak. Ini saya dorong tadi anaknya, ayolah kamu ikut mumpung ada kesempatan di kelas 6 ini kan belum lulus Bapak, artinya kan ada kesempatan untuk mengembangkan hobinya dia gitu. Betul, siapa tahu nanti dari gambar ini nanti akan jadi sebuah komik, kan bisa diberi tulisan yang temannya satunya yang diajak bicara itu bisa ngasih tulisan-tulisan gitu. Jadi anak dua ini itu sering gambar-gambar kayak gitu lah, nanti kan kamu jadikan buku saya gitu, nanti dibantu ibu juga suka nulis saya gitu tadi itu saya maksud saya biar ada rasa semangat untuk datang ke sekolah. Saya gitu kan tadi. Terus untuk alternatif kedua saya juga akan share dengan atasan saya. Selain itu saya sudah sharing dengan teman-teman yang ada di sekolah, karena saya di sekolah saya juga sharing dengan saya bagaimana dengan ini anak kok sudah putus asa sampai orang tuanya bujuk pun juga nggak mau gitu, mau berangkat. Kemudian untuk anak ini tadi Bu Okta sempat bercerita juga, anaknya ini cenderung pendiam seperti itu, nggih? Ya, kayak tidak terlalu suka berkumpul dengan teman-temannya gitu ya. Untuk membantu anak ini supaya lebih betah di sekolah seperti itu, mungkin Bu Okta ada rencana apa gitu mungkin? Kalau saya anak itu kan sering saya buat kelas itu berkelompok gitu Pak. Jadi kalau sering belajar berkelompok itu kan lama-kelamaan anak ini semakin terbiasa untuk komunikasi dengan temannya. Kalau biasanya kan cenderung kalau duduk ya dua-dua gitu satu meja gitu. Tapi sekarang sudah mulai dari awal masuk di kelas 6 itu sudah mulai saya bentuk kelompok-kelompok. Maksudnya anak ini biar saling sosialisasi dengan temannya, interaksi dengan temannya. Itu anak yang condong, anak ini pendiam, condong anak tertutup. Lama-lama kalau kita sering berkomunikasi, itu kan akhirnya nanti kan ini anak itu mau untuk sama-sama unek-uneknya ini keluar. Iya. Ada teman untuk bercerita gitu. Iya, betul. Mungkin di kelas sebelumnya ini ada kelompok-kelompok seperti ini, saya gitu. Jadi saya coba seperti itu.
Oke, Itu oke. sih Kak, Tadi mungkin yang rencananya bisa. kan rencana yang akan dilakukan Bokta tadi yang pertama mau mengajak anak ini untuk mengikuti ekstra melukis karena anaknya Iya, suka menggambar. Kemudian tadi juga Bokta membentuk kelompok-kelompok supaya anak ini ada teman gitu di sekolah supaya ya, lebih betah betul. di sekolah. Gitu. Kira-kira dari Iya. dua rencana itu mana ya yang kira-kira bisa dilakukan lebih dulu? Yang bisa saya lakukan lebih awal itu Mbak di kelas. Saya bentuk kelompok-kelompok, kemudian tadi saya dorong untuk ikut ekstra. Kadang kan anak itu kalau nggak ada temannya di ekstra itu pun kadang juga Jadi gampang-gampang dicarikan susah teman dulu gitu kawannya. ya, Nggen? Ya, dicarikan teman dulu. Oke, Saya oke, carikan oke, teman yang oke. istilahnya itu satu frekuensi kalau bahasanya Iya, anak betul, sekarang betul. satu frekuensi itu baru ini anak bisa saya Nanti arahkan anak-anak pelan-pelan akan mengembangkan terbentuk, bakatnya. ya. Betul. Iya, oke, oke. Ya, itu mungkin yang Mengenai bisa saya pembentukan lakukan. kelompok untuk yang mencarikan teman ini sudah terbentuk atau masih belum terlaksana? Sudah dilaksanakan nggak yang ini pembentukan kelompok ini? Iya, alhamdulillah Sudah. saya Tinggal laksanakan, nanti dan mendorong anak ya, ini, sudah saya memotivasi laksanakan. anak ini bagaimana supaya mau sekolah lagi seperti itu. Okay. Ya, tinggal motivasi Kemudian yang saya gini Bu bangun. Okta, nanti mungkin apa ya namanya ya, kita sebagai guru pendidik itu pasti menginginkan anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan yang terbaik seperti itu, okay. Seperti yang disampaikan Bu Okta tadi, Eman sudah ke 6, jangan sampai putus sekolah seperti itu, nggak eman sekali untuk masa depan anak-anak kita. Baik Okta, terima kasih atas sharingnya, kita ngobrol-ngobrol ini. Minggu depan kita ngobrol kembali, nggih. Saya ingin tahu perkembangan mengenai anak ini setelah apa namanya tadi, mungkin sesuai rencananya Bokta diajak untuk masuk sekolah dulu, dimotivasi, kemudian dicarikan teman supaya ada teman untuk ngobrol, teman untuk bercerita, kemudian nanti Bokta juga tadi berencana mengikutkan anak ini ke ekstra melukis seperti itu, nggih. Ya, minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi nggak, Bokta? Ya, minggu depan saya ngobrol lagi apa ya, cerita-cerita lagi mengenai anak ini. Semoga perkembangan kedepannya anak ini semakin baik seperti itu. Iya. Terima kasih, terima kasih Bokta, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dari obrolan kita, saya merasa menemukan jalan keluarnya, ada titik keluarnya, ada solusi-solusi untuk anak saya yang mengalami permasalahan seperti ini. Mungkin iya, memang kita ya ngobrol-ngobrol seperti ini ya, saling sharing, saling cerita, siapa tahu ada ide-ide atau solusi-solusi yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita seperti itu. Oke. Sekali lagi terima kasih Bokta atas waktu dan sharingnya. Ya, Kita ketemu lagi di depan. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sampun nggih yang sesi saya? Sampun Bapak. Oke. Ini kita langsung mulai yang sesi Bu Okta atau gimana? Langsung saja Bapak. Yang sesi Bu Okta nggih? Iya, gitu toh. Langsung begitu atau bagaimana ya, Mbak? Kita ke sesinya Bu Okta, setelah itu kita ke refleksi. Nggak ada ini nggak ya? Nggak ada chat apapun gitu dari Pak Zin gitu? Sementara sejauh belum. Ini belum ada. Baik, kalau belum ada langsung saja ya Pak ya. Berarti dimulai dari jam 14.53. Berarti nanti 15.08 sekitar itulah. Ya, iya Pak ya. 15.08. Bisa saya mulai ya Pak ya? Iya. Silakan. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Ibu.
Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya baik-baik saja. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik ya Pak. Oke. Ini di siang yang cukup cerah tapi mendung-mendung sedikit ya Bapak. Iya, iya. Tidak Cuacanya mau mengurangi, seperti itu iya, sekarang tidak ya. mengurangi lelah kita untuk belajar hari ini. Iya, iya. Ya, kita hari ini sharing ya Bapak ya, cerita-cerita, ngobrol tentang mungkin dari segi Bapak sendiri punya permasalahan atau suatu unek-unek yang ingin dibicarakan, diobrolkan bersama dengan saya, Mm-mm. Mm-mm. bisa Iya. disampaikan. Bapak. Gini Bu, saya ada sedikit apa ya, situasi di sekolah yang kadang membuat saya itu agak bingung juga gitu untuk menghadapi situasi ini gitu. Mohon bantuannya nggih Bu Okta, kita sharing, nanti mungkin ada Iya, masukan dari Bu Okta, mohon bantuannya. iya Bapak. Gini, di kelas saya itu ada siswa yang apa namanya ya, itu kayak sering sekali ganggu temannya seperti itu, sehingga membuat temannya itu terganggu dalam proses belajarnya seperti itu. Mungkin dalam istilah di lingkungan kami apa namanya ya, garai terus seperti itu. Bikin usil gitu Pak ya. Iya, bikin kesel terus gitu. Anak ini apa ya, sudah beberapa kali saya ajak ngobrol juga, kemudian saya ingatkan juga mengenai kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelas kami seperti itu, bahwa harus ada sikap saling menghormati, kemudian menjaga tutur kata seperti itu. Tapi yang saya dapat laporan dari teman-temannya itu, kalau sedang dalam pengawasan guru itu anak ini terkendali seperti itu. Tapi ketika di luar pengawasan guru itu anak ini sering istilahnya ganggu, kemudian apa namanya ya, bahkan beberapa laporan itu pernah saya dapat anak ini tidak segan untuk mohon maaf kayak main tangan gitu, mukul temannya seperti itu, padahal anak ini perempuan seperti itu. Seperti itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan di dalam kegiatan pembelajaran, anak ini kayak apa ya, sering tidak cocok dengan teman-temannya seperti itu loh ya. Kalau dia ada kemauan, kemudian teman-temannya itu tidak nurut atau tidak nuruti kemauan dia tuh sering jadi mengganggu atau apa namanya ya, kadang bentak-bentak atau gimana, sehingga temannya itu terganggu ketenangan saat belajar seperti itu. Sejauh ini atau sudah melakukan obrolan empat mata begitu dengan anaknya, menggali bagaimana karakternya lebih jauh tentang anak ini. Saya sudah beberapa kali itu ngobrol dengan anak ini, istilahnya di jam istirahat atau jam-jam setelah pelajaran selesai seperti itu. Beberapa kali saya ngobrol berdua dengan anak ini, saya tanya mengapa anak ini kok suka ganggu temannya seperti itu. Dia bilangnya, enggak Pak, saya hanya bercanda kok, saya enggak ada niat ganggu seperti itu. Tapi ternyata yang saya amati di kelas, ternyata temennya itu ya bahkan ada yang sampai nangis seperti itu karena diganggu oleh anak ini, dan anak ini perempuan seperti itu, anak ini perempuan. Kemudian setelah saya ajak ngobrol, saya apa ya namanya ya, saling cerita mengenai anak ini seperti itu. Ternyata anak ini menurut saya itu kayak kurang perhatian seperti itu, karena saya kan juga cari informasi ke guru kelas sebelumnya. Ternyata memang anak ini di kelas sebelumnya juga perilakunya seperti itu, seperti sering ganggu temannya seperti itu. Kemudian saya juga dapat informasi dari rekan guru yang kebetulan
rumahnya dekat dengan anak ini, katanya kalau di apa ya, di rumah seperti itu anak ini tuh sering apa ya namanya ya, main seperti itu tanpa pengawasan orang tua seperti itu, karena orang tuanya dua-duanya bekerja dan pulangnya itu malam, maksudnya tidak tentu jam pulangnya seperti itu. Sejauh ini Pak Taufik sudah pernah komunikasi dengan orang tuanya? Iya, saya pernah beberapa kali itu WA orang tuanya, maksudnya saya ingin ada obrolan dengan orang tuanya mengenai kondisi anak ini di rumah. Saya ingin cari tahu seperti itu. Ternyata orang tuanya itu apa ya, dalam komunikasi walaupun melalui WA itu responnya lama. Misalnya saya WA sekarang itu balasnya seperti itu, besok agak siang seperti itu. Mungkin karena kesibukannya seperti itu, Bu. Tapi setelah Pak Taufik mengajak untuk ngobrol anak ini, menurut Pak Taufik memang anak ini aslinya yang benar kurang perhatian yang disampaikan Pak Taufik itu tadi, atau jadi dia melakukan hal-hal yang kayak gitu itu kan butuh diperhatikan gitu ya, mungkin diperhatikan dengan teman-teman sekitarnya. Iya. Jadi menurut yang saya amati seperti itu. Butuh diperhatikan, kayak dia usil ke temannya, jahil sama temannya gitu ya, atau tidak sependapat. Jadi itu kan dia menarik temannya biar temannya ini, ayo aku perhatikan, kayak gitu ya Pak. Diperhatikan ya, benar. Seperti itu. Jadi anaknya perempuan ya Pak ya? Berarti iya perempuan. Tapi perempuan dengan postur yang agak besar seperti itu. Jadi anak ini kalau temannya yang lebih kecil itu sering diganggu. Tapi kalau anak yang posturnya apa namanya sama-sama besar itu tidak berani seperti itu. Yang laporan yang sering saya dapat, anak-anak yang lebih kecil dari secara postur dari dia itu sering yang diganggu. Kalau yang besar-besar enggak ganggu seperti itu. Seperti tadi Pak Taufik cerita itu, kalau dalam pantauan guru itu masih bisa terkendali ya Pak ya, misalnya dalam pembelajaran gitu enggak, masih bisa terkendalikan. Misalnya Pak Taufik ngadakan seperti diskusi berkelompok gitu, ini anak gimana Pak? Ada kejahilan apa enggak di dalam kelompok? Iya itu, misalnya dalam kegiatan diskusi di kelas seperti itu. Ini pernah ada kejadian anak ini, misalnya di awal anak ini saya taruh di kelompok A seperti itu. Kemudian karena sering tidak cocok itu tadi, sering tidak cocok dengan temannya, karena anak ini menurut yang saya amati itu cenderung memaksakan kehendaknya ke temannya seperti itu. Ketika tidak cocok, anak ini pernah minta ke saya untuk pindah ke kelompok lain seperti itu. Waktu itu saya tanya ke anak ini alasannya apa, ternyata dia bilang nggak cocok dengan teman sekelompoknya. Kemudian waktu itu dengan pertimbangan supaya anak ini lebih nyaman dalam belajar, kemudian teman-teman yang lain juga tidak terganggu oleh perilaku anak ini, kan saya juga harus memperhatikan anak-anak yang lain seperti itu. Itu saya beri izin dia untuk pindah kelompok ke kelompok yang menurut anak ini merasa nyaman seperti itu. Tapi ternyata setelah dia pindah ke kelompok pilihannya sendiri, ya tetap seperti itu, ya tidak cocok dengan temannya, karena yang temannya sampaikan ke saya, anak ini sering memaksakan kehendaknya seperti itu. Hal kecil apa Pak yang biasanya dilakukan untuk memaksakan kehendaknya itu? Biasanya hal kecil apa yang misalnya membuat nih anak itu untuk ayolah menurut kemauanku gitu, itu seperti apa Pak yang pernah dilakukan? Misalnya anak ini ketinggalan buku pelajarannya seperti itu. Dia itu pengen pinjam buku temannya, tapi dengan cara yang menurut temannya itu cenderung memaksa seperti itu, tidak ngobrol atau minta baik-baik seperti itu. Dia ingin pinjam tapi malah kayak maksa seperti itu ya. Mungkin karena perlakuannya seperti itu ya, kadang temannya nggak mau untuk ngasih pinjam buku paketnya seperti itu. Akhirnya
apa ya, timbul kayak keributan sehingga mengganggu ketenangan anak-anak yang lain dalam belajar seperti itu. Ini menurut anak yang seperti ini, yang condong itu membuat siswa yang lain tidak nyaman dalam belajar, yang sudah Pak Taufik lakukan selama ini seperti apa, Pak? Saya sudah beberapa kali itu ngajak anak ini untuk ngobrol di luar jam pelajaran seperti itu. Karena anak ini beberapa kali itu setelah jam pelajaran selesai itu saya temui itu masih di sekolah, Bu. Masih di sekolah, tidak langsung pulang seperti itu. Tanya, loh, kamu kok tidak pulang seperti itu? Ini kan pelajaran sudah selesai. Ya bilangnya gini, saya di sekolah saja dulu Pak, di rumah juga saya nggak ada temennya gitu, orang tua kerja semua seperti, jadi saya di sekolah saja, bilangnya seperti itu. Kemudian karena dia masih di sekolah, maksudnya tidak buru-buru pulang, dengan dia mau bercerita seperti itu bahwa di rumah dia tidak punya teman, kemudian orang tuanya kerja semua. Saya kan juga apa ya, melihat hasil diagnostik awal yang di tahun ajaran baru, ternyata anak ini suka ke hal-hal yang berbau kesenian, kayak nari atau nyanyi seperti itu. Saya pernah ajak anak ini ngobrol, kemudian saya tanya mengenai hobi yang anak ini suka seperti itu, ternyata anak ini suka ke hal-hal yang berbau kesenian seperti itu. Yang Pak Taufik lakukan tadi itu mendorong siswanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah. Kemudian juga tadi sudah ngobrol secara intern langsung dengan siswanya, seperti itu istilahnya itu ngobrol empat mata dengan ini anak nih, terus mendorong anak. Ya, karena itu tadi Bu, anak ini sering di sekolah gitu, di jam pulang seperti, jadi kadang saya ajak ngobrol gitu, kemudian saya arahkan kalau memang kamu di rumah tidak punya teman, merasa kesepian, saya arahkan untuk mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti itu. Kebetulan di sekolah kan juga ada ekstra yang memfasilitasi anak-anak di bidang kesenian seperti itu, ada yang tari kreasi, ada yang tari remo, kemudian ada ekstra albanjari seperti itu. Kemudian anak ini cerita ke saya, Pak, saya sebenarnya sudah ikut ekstra tari kreasi, tapi saya senang sekali kegiatan albanjari seperti itu. Apakah saya boleh ikut 2 ekstra seperti itu? Waktu itu saya sampaikan, karena ini kalau kamu memang ada waktu Nak, dan itu tidak mengganggu rutinitasmu seperti itu, saya perbolehkan anak ini untuk mengikuti 2 kegiatan ekstrakurikuler, satu yang tari kreasi, satu kegiatan ekstra albanjari seperti itu. Pertimbangan saya waktu itu karena anak ini juga di rumah itu lebih apa ya, kayak kebingungan, kesepian seperti itu, tidak ada perhatian, tidak ada pengawasan dari orang tua. Cerita dari teman saya tadi itu malah dia main keluyuran seperti itu dengan anak-anak yang bahkan lebih besar seperti itu. Jadi saya arahkan anak ini untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah sesuai dengan hobinya, supaya anak ini punya kegiatan yang lebih positif dan dalam pengawasan guru di sekolah dan pelatih ekstranya seperti itu. Dalam waktu dekat ini, kira-kira menurut Pak Taufik yang mungkin bisa Pak Taufik lakukan lebih awal apa ya Pak? Mungkin yang lebih awal itu saya akan istilahnya apa ya, daftarkan anak ini untuk diikutkan ke ekstra albanjari, karena tadi anaknya juga menunjukkan ketertarikan yang sangat tinggi untuk ekstra tersebut. Nanti saya juga rencananya juga akan istilahnya ngobrol dengan pelatih ekstra albanjarinya juga, supaya anak ini mendapat porsi yang cukup seperti itu, sehingga anak ini bisa mengisi waktu luangnya itu dengan kegiatan yang lebih positif seperti itu. Selain itu juga saya mengusahakan
ada kesempatan untuk ngobrol dengan orang tuanya seperti itu. Iya. Karena saya juga ingin tahu situasi yang dialami atau kondisi anak ini di rumah, perilaku anak ini di rumah seperti itu. Ya itu tadi saya sudah beberapa kali mencoba, tapi orang tuanya mungkin karena faktor kesibukan di pekerjaannya itu masih belum seperti itu. Tapi saya coba terus untuk ada kesempatan ngobrol dengan orang tuanya seperti itu. Bapak, betul. Karena memang kalau apa ya, dari kita saja tanpa dari orang tua kan tentunya tidak bisa ya Pak ya. Jadi Iya. kita juga itu yang namanya kolaborasi tentunya harus dengan orang kolaborasi tua. dengan Iya. tuanya. Dengan orang tuanya karena ini anak kan di sekolah hanya bertahan berapa jam, selebihnya kan anak-anak ini kan ada di rumah, ya dengan asuhan dari orang tuanya. Iya. Jadi Bapak, rencana yang Bapak sampaikan tadi mengarahkan anak ini untuk mengikuti kegiatan ekstra sesuai dengan minatnya. Iya. Dan yang sudah berjalan kan dia sudah ikut ekstra tari, terus mau ikut ekstra berikutnya, ekstra Banjari tadi ya. Kalau memang itu memungkinkan dan tidak terlalu mengganggu kesibukan waktunya dia, artinya waktunya belajar ya belajar, waktunya ekstra ya ekstra kan seperti itu. Sudah baik bahwa jadi kita sebagai pendidik itu memang menuntun anak-anak ini yang mana anak-anak ini punya arah yang lebih jelas ke depannya itu nih Bapak. Jadi ya aksi rencana aksi yang Pak Taufik sampaikan tadi semoga bisa membuat anak ini cenderung perilaku yang kurang kurang menyenangkan untuk teman-temannya atau bikin temannya tidak asik di sekolah itu bisa berkurang, paling tidak ada sedikit perubahan untuk perilakunya. Mumpung kan ini masih di tahap di kelas 4 Pak ya. Iya, masih anak-anak ini ya, mumpung masih di tahap anak-anak itu loh, belum anak-anak yang menginjak remaja. Nanti kan kalau anak-anak sudah mengalami pubertas menginjak remaja itu kan lebih sulit. Kalau sudah ketahuan di awal seperti ini, kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif. Semoga anak ini bisa berkembang lebih baik lagi. Iya. Mungkin nanti minggu depan bisa kita obrolkan kembali Pak Taufik mengenai perkembangan perilakunya anak ini. Itu saya kok tertarik tadi dengan anaknya yang katakan perempuan tapi kok berani gitu. Iya. Punya sikap yang perilaku yang tingkahnya kayak ke anak laki-laki kan gitu ya. Mungkin nanti kalau dia biasanya anak-anak seperti itu kan itu sering gerak kan gitu Pak ya. Jadi ya ikut tari terus kayak ikut pencak silat gitu-gitu kan suka yang gerak-gerak gitu anak-anak yang saya gitu bikin usil. Iya mungkin nanti kita ketemu kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol santai ya Pak Taufik mengenai perkembangan anak ini. Namanya kita pendidik, kita ingin masa depan anak-anak ini lebih baik gitu ya Pak. Terima kasih Bu Okta sudah mau mendengar cerita saya seperti itu. Tadi saya agak kebingungan juga untuk menghadapi atau memberikan bimbingan atau apa mengenai anak ini, tapi sekarang setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu ini saya sudah dapat beberapa ide seperti itu tentang apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anak ini memperbaiki perilakunya yang tadi kurang membuat temannya tidak nyaman seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktu ngobrolnya. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang mau sharingkan permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi di lingkungan sekolah Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini ya Bapak. Obrolan kita siang hari ini bisa saya akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nggih? Sampun Bapak. Oke, sebentar. Kita langsung ke pengisian refleksi, Bu. Iya, Bapak, betul. Saya izin share screen ya. Oke. Ini pengisian refleksi kita mengisi sendiri-sendiri, tak Bapak? Panjenengan bisa apa namanya? Buka slide-nya enggak? Saya sudah buka slide-nya. Itu yang di slide yang saya buka ini kok isinya yang kemarin itu, tak Bapak? Bukan? Oh, enggak baru. Itu Oh. panjenengan tadi di grup itu Pak Zain itu apa namanya? Nge-share tentang formatnya refleksi seperti itu. Iya, formatnya. Ini berarti sebentar. Apa ini saya tutup, saya buka lagi dari awal gitu, tak Pak? Apanya? Ini apa? Ya, ini kan sudah masuk yang itu loh Pak. Tampilannya kayak ini. Sebentar. Nah, tampilan saya sudah ini Pak, tapi isinya ini kok yang kemarin. Apa saya keliru ngekliknya ya Pak ya? Yang di share Pak Zen Pak itu Zen, sudah panjenengan download. Sudah saya download. Seharusnya setelah diupload tampilannya kosong seperti ini. Oh, berarti saya keliru ngupload tadi Pak. Mungkin betul keliru nguploadnya, keliru yang sudah terisi. Iya betul. Ini gimana Pak? Saya ngulang kembali. Iya nggak apa-apa, coba di slide-nya saja yang ditutup, slide-nya. Oh. Kemudian buka slide yang baru. Coba tutup dulu. Slide-nya ditutup. Iya kan ada beberapa tab. Yang tab slide itu panjenengan tutup. Oke, saya buka lagi dari awal kayak tadi ya. Oke. Iya, sepertinya saya salah upload. Makanya saya tadi bingung itu kok nggak sama tampilannya saya gitu. Iya. Oke. Dicoba dulu nggak apa-apa. Iya Pak, ini. Sudah masuk ke dalam. Masih belum bisa ya Pak? Belum bisa. Mungkin pakai yang ini saja dulu. Oh, Pak, dari Google Slide tadi ya. Ini kan saya ngawali lagi dari Google Slide. Terus ada blank presentasi kalau nggak salah. Iya. Blank presentation, klik. Kemudian ada resend, ada upload. Panjenengan pilih yang upload. Yang file ini tadi, file itu Pak? Kan ada setelah di blank presentation kan diklik itu kan ada yang resend, ada yang upload, ada yang link. Panjenengan yang pilih yang upload. Nomor 2 dari kiri kalau tidak salah. File bukan import shell itu Pak? Iya. Ada import iya. Oh, sudah masuk situ import slide. Iya. Import slide. Oke. Kemudian yang resend sama upload, panjenengan pilih upload. Upload, oke Pak. Ya, saya tadi sudah upload gini, berarti keliru yang saya. Iya, pilih yang di-download dari WA. Pilih yang judul, ya, yang kosong toh Pak ya. Yang kosong. Oke. Coba Bu. Yeah.
Sudah Pak Taufik, bisa. Bisa, oke. Berarti yang ini yang bawah saya hapus saja ya. Berarti saya pakai satu aja. Nanti gilirannya Boka juga. Hilang lagi. Hah? Bentar. Sebentar Pak, keliru ngeklik. Oke. Ini dah Pak, kan ada 2 ya Pak ya. Halaman pertama itu kosong dah Pak. Iya, dihapus nggak apa-apa yang halaman Halaman pertama. uh-uh. Di deal Pak nih, halaman pertama gitu. Iya, detail ya. Deal. Berarti ini tinggal satu ini saya isi seperti kemarin gitu. Iya, benar. Oke. Kemudian Pak, setelah mengisi ini nantinya kemana Pak? Ini harus terekam dulu Bu. Pengisian ini pada saat ini juga harus terekam seperti itu. Oh begitu. Makanya nanti ini kan saya sedang share screen. Saya ngisi refleksinya saya, setelah itu saya tutup, panjenengan yang share screen supaya masuk di rekaman. Oh iya Pak, iya. Saya isi refleksi saya dulu nggih. Iya Pak. Oke. Apa yang Bapak Ibu peroleh selama berlatih coaching dengan rekan CGP? Pak Taufik, jika sudah selesai ditunggu di main room. Oke Bapak, ini masih pengisian refleksi sebentar Bapak. Pak Taufik. Dalam? Pak Taufik. Oke. Ini refleksinya nanti enggak apa-apa kan? Coba. Nanti kalau ini rekamannya terputus Bu. Oh begitu. Oke. Mungkin sekarang panjenengan ngisi refleksi panjenengan. Silakan share screen. Ya sebentar Pak. Sudah nampak Pak? Sudah. Ini langsung diketik gitu bisa ya Pak ya? Itu ya langsung bisa. Oh, langsung bisa. Saya benar di halaman ini ya Pak ya? Maksudnya? Iya betul.
Yang paling kecil, yang paling kecil, yang paling kecil, yang paling kecil, yang 56, yang 56, yang 86, yang 96, yang 26, yang 16, yang 13. Sampun? Sebentar Pak, kurang sedikit. Oke. Monggo, nggak apa-apa Pak Rian. Tadi kan teman-teman Sampun. tinggal basic di coaching Oke. memang ya. Enak sekali. Ini sudah Jadi coach. terekam untuk pengisian apa namanya sudah ya, refleksinya. Bapak? Kita kembali ke main room ya Bu. Ditunggu Pak Sen tadi. Ini saya, Pak Taufik, ini saya hentikan berbagi atau bagaimana nggih? Ya, hentikan berbagi dulu, stop sharingnya dulu. Hentikan Sudah terekam kok. berbagi. Ini ya, Kita kembali ke main room. ya. Belum nggak diberi nama enggak apa-apa ya Pak ya? Oh, Pak Jenderal beri nama. Sama Pak sama Jenderal Pak. beri nama. Oh, iya Kata. iya. Bentar. Iya, kasihan kok sampai lupa enggak beri nama. Iya, tadi dulu. Oke. Sampun Bapak, ini kita close Kembali ya. ke main Kita room. tutup main room yang pertama tadi Bapak ya. Yang pertama tadi. Oke, Bapak. Oke, terima kasih Bu Okta. atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Monggo, Pak. Kita kembali ke Dokter, main room, bisa Ge. kembali. Oke. Oke, yuk. Yang mana? Ini.